بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Supran Caniago beserta seluruh keluarga. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Suku Salam. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru kami. Hadir juga bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Suku Salam. Kemudian yang kami hormati Bapak Mukim, Bapak Geji, para imam, khatib, seluruh perangkat-perangkat kampung, sanak famili, karib keluarga di rumah ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini dipertemukannya kita di rumah Bapak Supran Caniago dalam rangka memenuhi hajat beliau. Sehubungan dengan insya Allah besok akan dilaksanakan acara walimatul khitan putra beliau. Yang tadi putra dan putri beliau. Yang tadi putra beliau sudah tampil di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar dan semuanya tetap dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saat ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 21:17 waktu Indonesia bagian Suku Salam Utara. Saya kira saya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya juga nggak mau nanti ada yang bilang ustadznya ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang, kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan berumah tangga dalam Islam, salah satu tujuan pernikahan tentunya adalah mendapatkan keturunan. Anak, kata orang, adalah buah hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Nabi Zakaria menikah bertahun-tahun hingga beliau masuk usia senja, tidak juga diberi keturunan oleh Allah. Akhirnya Nabi Zakaria merasakan kesedihan. Dan menurut satu versi sejarah, istrinya di usia 99 tahun baru mulai mengalami kehamilan. Satu versi sejarah yang lain 120 tahun. Beliau sedih dan selalu bermohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan keturunan. Beliau punya anak angkat namanya Maryam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Maryam punya sebuah mihrab. Yang mihrab itu tempat dia takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sering sekali tiba-tiba ada makanan di mihrab itu. Ketika Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Allah melalui malaikat langsung yang menghidangkan kepadaku. Sehingga Zakaria memohon izin kepada Maryam untuk sholat, bermohon kepada Allah di mihrabnya itu, dan dia berdoa agar dianugerahkan keturunan. Akhirnya datanglah malaikat mengabarkan kepada Zakaria, hai Zakaria, kau segera akan mendapat keturunan anak laki-laki yang bernama Yahya. Saat itu Zakaria sendiri nggak yakin. Kenapa? Karena dokter, tabib semua sudah memvonis istrinya mandul. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Ibrahim 70 tahun menikah dengan Sarah, nggak dapat keturunan. Nabi Ibrahim pun galau, setiap malam termenung. Akhirnya istrinya Sarah pengertian, dia dekati Nabi Ibrahim. Bang, kurasa udah gini aja lah bang, nikahi aja lah wanita lain. Siapa tahu dengan wanita lain abang bisa dapat keturunan. Karena nampak sedih setiap malam Nabi Ibrahim itu. Tapi namanya Nabi Pak, ditawarkan menikah lagi. Jawabannya apa? Hai Sarah, yang bisa nyuruh aku nikah lagi hanya Allah. Akhirnya Ibrahim bilang, kalau belum ada perintah Allah, aku gak akan menikah lagi. Nah, itulah Rasul. Nah, kalau suami ibu, masa ibu tawar-tawar itu? Gak ditawari pun udah banyak kali tingkahnya. Nanti ibu pandi-pandian pula, ya udah bang, kalau mau nikah lagi silakan. Langsung dia jawab. Akhirnya turun wahyu, Ibrahim, kau nikah lagi. Akhirnya disampaikanlah kepada Sarah. Berat kali Ibrahim ini menyampaikannya kepada Sarah, karena memang dia cinta kali kepada Sarah. Sarah ini bu, wanita kedua tercantik yang pernah Allah ciptakan. Wanita tercantik yang Allah ciptakan itu Siti Hawa. Kata Rasul, Allah menciptakan kecantikan untuk wanita separuh. Itu kecantikan itu udah untuk Siti Hawa semua. Sisanya tinggal separuh. Yang separuh ini sepertiga dikasih ke Siti Sarah. Nah sisanya itulah yang ibu bagi-bagi itu. Makanya mohon maaf lah, agak susah kita nyari yang pas betul sekarang ini. Karena tinggal sisa-sisa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita tercantik kedua, tapi 70-an tahun menikah tidak diberi keturunan, Ibrahim sedih, galau. Turun perintah, nikah lagi Ibrahim. Berat sekali menyampaikannya, tapi karena perintah, akhirnya disampaikannya kepada Sarah. Sarah, aku diperintahkan Allah menikah lagi. Nikah kok. Oh ikhlas, ikhlas. Baik, satu permintaanku kepadamu Sarah. Apa itu? Tolong kau yang carikan wanita itu untukku. Nah ini ilmu Pak. Kalau Bapak mau nikah lagi, ikuti Nabi Ibrahim ini. Jangan cari-cari sendiri, nanti diam-diam tahu-tahu kasus. Suruh istri yang nyarikan, bagus-bagus bilang deh, aku ingin nikah lagi. Tolong carikan wanita yang pantas untukku. Saya yakin itu, nggak sampai 2 menit, Bapak dicarikan egrek langsung. Apa kata Sarah, Bang? Kau minta aku yang carikan? Iya. Baik, kalau kau minta aku yang carikan wanita itu, nikahi dia. Rupanya yang disuruh nikahi ada di rumah itu. Siapa itu? Hajar. Hajar ini siapa? Siti Hajar ini budak, pembantu mereka, orang Afrika. Keturunan Afrika, dan Afrika ini kan ibu tahu, kulitnya cuma 2 macam, hitam sama hitam kali. Tapi walaupun hitam kali, memang hitam legam Siti Hajar ini, tapi emang manis wajahnya. Karena memang niat Ibrahim menikah karena Allah, akhirnya Ibrahim pun menikahi Siti Hajar ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah Hajar pun hamil. Lahirlah dari rahimnya seorang anak laki-laki yang ganteng, tampan, rupawan seperti Ustadz Irfan yang ceramah di depan. Tadi kata protokol suruh perkenalkan diri. Sebenarnya tadi kalau dibilang Pak Protokol katanya Ustadznya Ustadz Rahul, saya sebenarnya nggak merasa Bu.
Saya pun malu juga kadang dibilang-bilang Ustaz Rahul itu. Saya hidup ini banyak berkaca Pak. Saya tengok di kaca nggak mirip enggak. Nah, cuma memang Rahul lah yang mirip saya. Ini nama asli Irfan Yusuf. Nah, tadi Pak Kecik sebenarnya bukan lupa dia, pura-pura lupa jadi bukan Irfan Yunus itu ya kan. Nah, jadi supaya memang ngetes saya aja masih ingat nggak nama sendiri, ditanya balik tadi kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ramailah rumah mereka dengan tangisan. Setiap hari Ibrahim dengan Hajar menggendong-gendong Ismail ini. Sarah ini biar bagaimanapun seorang manusia biasa. Mendengar tangisan bayi itu sedih rasa hatinya. Akhirnya dia bilang sama Ibrahim, Bang, kurasa bawa pergi sajalah mereka dari rumah ini. Aku gak tahan dengar tangisan bayi itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail keluar dari rumah itu. Mereka tinggal di Palestina waktu itu. Dan Ibrahim pun membawa Siti Hajar berjalan berbulan-bulan sehingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang disebut dalam Al-Quran di Bakkah Mubarakah. Bakkah, hari ini orang menyebutnya Mekah. Lembah air mata. Masuk ke situ, tempatnya bentuknya lembah. Sekarang di situ ada Ka'bah. Makanya Bapak Ibu yang sudah pergi haji insya Allah tahu itu. Kalau masuk ke Masjidil Haram, masuk, pasti kalau mau menemui Ka'bah harus turun tangga dulu. Barulah masuk ke pelataran Ka'bah bertemu dengan Ka'bah. Karena Ka'bah itu memang posisinya di lembah. Maka disebut dulu dalam Al-Quran di Ali Imran 96 dengan sebutan Bakkah. Hari ini orang menyebutnya Mekah. Ditempatkan di satu tempat yang sekarang orang menyebutnya Hijir Ismail. Ibrahim pun balik lagi ke Palestina. Ditinggalnya Hajar dan Ismail di situ. Balik ke Palestina, kumpul lagi dengan Siti Sarah. Dan Bapak Ibu, di luar dugaan, saat itu Sarah juga usianya sudah mencapai 90-an lebih. Kulitnya sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai memutih. Di luar dugaan, rupanya Sarah pun hamil juga. Lahirlah dari rahimnya seorang anak laki-laki yang gak kalah tampannya. Anak itu diberi nama Ishak. Maka Ibrahim ini anak cuma dua jadi Rasul. Ismail, Ishak. Dan ini satu peringatan buat nenek-nenek yang ada di sini. Jadi jangan merasa aman betul. Ternyata istri Zakaria sama istri Nabi Ibrahim udah 90-an pun hamil juga. Nah, maka tolong yang tua-tua jangan lasak-lasak kali kalau tidur ya. Tangan jangan agak banyak-banyak kali tingkah. Tidur bagus-bagus aja lah. Jangan banyak kali buat-buat masalah. Nanti kalau sempat 70-an hamil, jumpa kecil pun pingsan nengok ibu. Jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya dalam dalam beberapa kitab tarikh dinyatakan Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya. Apa itu? Bapak dari para nabi. Kenapa Ustaz? Karena mayoritas nabi rasul adalah keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak cuma dua, Ismail, Ishak. Dari Ismail, Ishak inilah lahir nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Muhammad SAW. Maka sesudah Ismail, Ishak, nabi-nabi ke bawah itu dua saja itu gendangnya. Kalau nggak keturunan Ismail, keturunan Ishak. Itu maka kita sholat hanya dua nabi yang kita sebut dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ibrahim Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Kenapa kisah ini saya ungkapkan di awal, Bapak Ibu? Itulah menunjukkan semua manusia ketika dia menikah, salah satu cita-citanya adalah mendapatkan keturunan. Orang menikah kalau nggak mendapat anak, galau, sedih, ada perasaan minder, kecil hati, dan lain-lain. Apa kata orang ikut? Banyak makan toge, sampai gembung perut, waduh, makan toge tiap hari.
Ada yang bilang, oh cari pisang Ambon yang tumbuhnya di Ambon, maka setengah mampu tuh nyari sampai ke Ambon. Ada yang kusuk sampai ke Pak Kota Salak, gak hamil juga. Ke Sidikalang, gak hamil juga. Ada yang ke Tapak Tua, gak hamil juga. 7 tukang kusuk didatangi, gak hamil-hamil. Terakhir tukang kusuknya yang hamil semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun kita yang berumah tangga, yang Allah anugerahkan keturunan, itu nikmat. Itu anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita. Artinya apa Ustaz? Syukuri. Kenapa? Gak semua orang berumah tangga itu Allah anugerahkan keturunan. Dan dalam Islam, Bapak Ibu, mohon maaf, keturunan dalam Islam, anak bukan cuma sebatas keturunan saja, tetapi anak adalah qurrata a'yun, perhiasan yang indah buat kedua mata orang tua. Anak harus betul-betul menjadi orang-orang yang bisa menjadi investasi membahagiakan orang tua, bukan hanya dunia tapi akhirat. Karena misi-visi umat Islam dalam hidup, kehidupannya bukan hanya sampai di dunia, tapi visi-visi kehidupan kita menatap sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Dan salah satu investasi terbaik adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, mendapatkan anak-anak soleh-solehah itu nggak gampang. Saya pernah ditanya jemaah, Ustaz, semana dapatkan anak-anak soleh-solehah? Kau solehkan dirimu dulu sendiri. Ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mau punya anak cinta masjid kalau orang tuanya sendiri nggak pernah masuk masjid? Bagaimana mau punya anak yang menutup aurat kalau orang tuanya sendiri pun mengumbar aurat kemana-mana? Mulai dari diri sendiri. Yang paling efektif menjadikan anak soleh adalah contoh dari orang tuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu punya suami orang yang taat, rajin ke masjid, sujud syukur. Pertama, ibu sudah punya imam yang menuntun ibu ke surga. Itu modal awal. Yang kedua, kalau ibu punya suami ahli masjid, ibu punya guru contoh langsung buat anak-anak ibu. Dan kalau semalam kita heboh masa-masa Covid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan pemerintah. Pemerintah bilang beberapa tempat kemarin sempat ditutup masjid karena Covid. Padahal kata Nabi, innala ahamu bi ahlil ardi azaba. Sungguhnya Allah itu ingin menurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa umuri buyuti. Pertama, yang menyebabkan musibah itu tidak jadi Allah turunkan karena musibahnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau ada yang mengatakan supaya nggak menyebar wabah, hindari dulu masjid, itu justru bertentangan dengan hadis Nabi. Salah satu mengusir wabah dari kampung, masjidnya makmur. Makanya alhamdulillah Aceh ini termasuk gak mempan yang di mana saja. Masjid-masjid tetap terisi penuh di mana-mana. Kata orang renggangkan saf, tapi alhamdulillah orang tetap di Aceh rapatkan saf. Kenapa? Karena kita yang bicara iman. Kalau orang sudah iman yang bicara, wabah itu kecil di hadapan kita. Bukan artinya takabur, tapi kita punya kepasrahan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kalau ibu punya suami rajin ke masjid, sujud syukur. Oh, suamiku bukan lagi rajin ke masjid, Ustaz, tukang azan pun di masjid. Kalau ibu punya suami tukang azan, jaga, pelihara dia dan museumkan dia. Nah, tukang azannya pun luar biasa. Jangan remehkan tukang azan. Saya imam itu mulia, tapi tukang azan tuh nggak kalah mulia. Kadang-kadang imam belum sampai, tukang azan udah duluan sampai. Maka dalam kitab Durrah 3 macam manusia Pak masuk dalam kubur, ulat cacing pun nggak berani memakan tubuhnya. Siapa aja itu? Satu penghafal Al-Quran. Makanya alhamdulillah saya dengar ibu-ibu di Subul Salam Utara ini banyak yang sudah hafal sampai 20 juz. Juz Terong Belanda, juz Wortel, juz Tomat, ya kan? Alhamdulillah lah.
Ulat cacing nggak berani memakan tubuh, nggak busuk mayat itu. Itu terbukti waktu kejadian di Bandung, ada satu masjid Bapak Ibu, halamannya itu kan mau dibesarkan masjid dalam dalam master planningnya, kena satu kuburan kiai. Kiai ini udah meninggal 26 tahun. Izin keluarganya bongkar. Setelah dibongkar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkejut, kapan lahatnya utuh. Kain kafannya utuh, bau kapur barusnya masih jelas, mayatnya utuh, 26 tahun meninggal. Kuburan ini kuburan kiai, dia dulu imam di masjid itu. Dan ternyata Bapak Ibu, kenapa mayatnya masih utuh? Kiai ini hafal Quran 30 juz. Gak berani ulat cacing makan tubuh. Terus yang kedua siapa lagi Ustaz? Orang yang rajin bangun tengah malam, itu dijaga Allah sampai masuk ke dalam tubuh. Insya Allah saya rajin lah Ustaz bangun tengah malam. Ngapain Bu? Kencing Ustaz. Kalau kencing mau saya anggarkan. Kalau bangun kencing tidur balik, bangun kencing tidur balik. Habis itu ke puskesmas aja, cek gula aja lah, dari dalam gula itu. Yang dimaksudnya Ustaz, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Mereka bertahajud di sebagian malam itu. Tahajud itu berapa rakaat ya Ustaz? Paling sedikit 2. Sebanyak-banyaknya Ustaz, nggak terbatas. Ayat yang bagus dibaca Ustaz, semua ayat bagus. Yang afdal Ustaz, kalau hafal akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau itu nggak hafal Ustaz, ayat kursi. Ayat kursi belum hafal Ustaz, al-insyirah, alam nasrah, lakas sadra. Kalau itu pun belum Ustaz, yang paling sering dibawa Nabi salat sunnah, al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Saya al-kafirunnya hafal Ustaz, cuma nyari ujungnya ini kadang-kadang nggak dapat Ustaz. Mau tuh bolak-balik gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Rupanya suaminya dengar, lakum kama. Istrinya pun nyambungnya belok, lakum dinukum waladolin. Katanya pula. Kalau nggak hafal Ustaz, mana yang hafal lah. Yang penting tahajud. Saya yang hafal inna a'tayna sama qul wallahu Ustaz. Ya udah itu aja dibawa. Yang penting tahajud. Kalau inna a'tayna pun nggak hafal Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berarti udah manusia terakhir tuh. Kalau inna a'tayna pun nggak hafal. Terus yang ketiga Ustaz, yang dijaga Allah sampai ke dalam kubur itu muazzin, tukang-tukang azan. Karena mereka duta Allah yang memanggil hamba-hamba Allah masuk ke dalam masjid. Makanya Bapak Ibu, 13 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, salah satunya Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu seorang muazzin, tukang azan. Orang yang hidup masih berada di bumi Allah, tapi telapak sandalnya sudah terdengar di surganya Allah. Waktu Nabi Mi'raj, waktu itu kata Nabi ketika pulang Mi'raj, demi Allah, ku dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabah di dalam surga. Maka jangan sepele tukang-tukang azan itu. Bahagia ibu kalau punya suami tukang azan. Saya ceramah di beranda ada yang tunjuk tangan, maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah, insya Allah. Mayatnya nggak busuk, kalau dia ikhlas mudah-mudahan. Kalau tukang komat Ustaz, jadi buku itu nggak ada mas tukang komat, aku yang dibahas tukang azan. Aku tiap hari komat Ustaz, aku nggak azan, nggak ada. Ya tapi di buku itu muazzin, nggak ada bilang tukang komat. Saya bilang, tukang komat ini kayak mana Ustaz? Ya jelas, kata dia juga. Tapi emang mulai merajuk aja. Daripada dia nggak komat lagi, aku rasa wah busuk separuh lah. Daripada dia nggak komat lagi, bisa juga. Makanya tukang-tukang azan itu jangan dianggap remeh, pejuang itu. Subuh, Senin, azan, coba. Yang datang 5 orang, Selasa azan lagi dia nggak kapok.
Hujan yang datang 3 orang, Rabu tetap azan. Diganti-gantikan lagi lagu. Senin bantinya lagu azan PPI. Allahu Akbar, PPI. Yang di rumah dalam hatinya mah enaknya lo waktu aja, bukan bangun makinnya. Hari Selasa dibantinya lagu-lagu Mekah, lagu Masjidil Haram. Allahu Akbar, malah mimpi umroh orang sekampung. Ada yang bangun perasaan di Mekah. Hari Rabu dibantinya ajan-ajan lagu Tanjung Bali. Orang Tanjung Bali ini ngayak lagu, bukan kan main juga. Bantinya rupanya kepanjangan ajannya belok, salah ajan bu. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar pula. Terakhir yang di rumah itu bangun bodoh kali wajah. Allahu Akbar. Cuma bilang bodoh aja, bisa tidur lagi. Terakhir hari Kamis kumat sesak napasnya. Cuman karena pejuang, azan juga. Terakhir 3 kali sambung napas aja. Allahu Akbar, dan tetangga masjid tuh ngintip, ninggal awak juga. Enggak juga pergi ke masjid. Terakhir jengkel tukang ajan hari Minggu dibanting ajan subuh jam 9. Terkejut orang sekampung. Bang, ajan apa ini bang? Gak ada, hujan gak ada, gempa gak ada, kok ajan? Gak tahu. Orang gila masuk masjid, orang gila masuk masjid. Terakhir rame orang tuh semua ke masjid. Yang di warung-warung nggak usir bang, ada orang gila masuk masjid. Penuh teras masjid. Buka pintu, ngapain kau? Ajan lo, ajan apa? Subuh. Gila kau, gila kenapa? Jam berapa ini? Jam 9. Mana ada ajan subuh jam 9? Aku tanya dulu, yang gila aku apa kalian? Aku ajan jam 5, kalian nggak datang. Jam 9 kalian datang. Yang gila ini siapa sekarang? Nah, makanya tukang ajan itu perlu juga ada gila-gilanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah harus ibdah binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin punya anak-anak soleh, solehkan diri kita dulu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terutama untuk anak-anak muda yang masih lajang, masih gadis, nggak bisa dipungkiri. Lahirnya anak-anak soleh-soleha akan sangat tergantung bibit, bebet, bobot daripada lahirnya anak itu. Anak-anak yang soleh dan soleha akan lahir dari hasil keturunan suami yang soleh dan istri yang soleha. Nah, makanya Islam menuntut, mengajarkan, Pak Waket sering mengajarkan kepada kita, cari jodoh jangan sembarangan, diatur dalam Islam. Ada 4 kriteria jodoh itu ya, lijamaliha boleh lihat kecantikannya, kegantengannya. Tapi cantik ganteng ini kan selera orang nggak sama. Ada yang suka wajah bulat, ada yang suka oval ya bu ya, ada yang suka lonjong, ada yang sukanya segi 4, bob. Selera orang kan nggak sama. Tapi nikah jangan cuma karena cantik, karena ganteng. Cantik ganteng temporer, kapan saja bisa berubah. Yang kedua walimah lihat hartanya. Oh berarti Islam matre ya Ustaz? Oh bukan matre. Kadal fakru ayyakuna kufran. Banyak orang gara-gara fakir akhirnya dia jadi kafir. Gak jarang orang karena kemiskinan dia harus menjual agamanya. Makanya saya bilang anak-anak lajang, kalau belum kuat mapan ekonomi, jangan dulu lamar anak orang. Mapankan dulu ekonomi, kuatkan dulu kemampuan ekonomi.
Gak lagi zaman sekarang rayu cewek di Kuala Korela hidup dengan walau kita makan nasi dan garam. Sakit kuning anak orang. Yang ketiga apalagi Ustaz? Wali hasabiha, lihat keturunannya. Karena biasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kata orang Medan biasa kalau bapak kampret anaknya kalong. Kalau ayahnya nyopet anaknya nyolong. Udah biasa itu. Terus yang nomor 4, lidiniha, nikahilah karena agamanya. Fasbar bila fitin taribadi anak. Kalau kau nikah karena agama, kau pasti bahagia. Kayak saya waktu ceramah di Tanjung Merawan, terkejut saya Pak, jumpa tetangga lama dulu, ada ibu-ibu orang Jawa. Lu ini Irfan ya? Ini Bu Natiem kan? Irfan kan? Bu Natiem? Irfan? Bu Natiem kan? Oh di mana tinggal Pak? Di sini. Ibu, aku di sini sekarang Pak. Sama siapa? Sendiri. Dua anak-anak? Bawa suaminya semua. Anak-anakku dapat orang sukses semua Pak. Alhamdulillah aku dibikinkan rumah di Tanjung Merawan ini. Dikasih mobil, dikasih pembantu. Aku gak mau itu anak-anakku. Tapi orang tuh dapat orang sukses semua. Anaknya emang cantik-cantik tuh. 5. Aku dulu biarin 1 tapi gak kenal. Yang paling tua Bu, alhamdulillah sekarang di Kalimantan Pak. Ya Allah. Suaminya Bu, manajer perkebunan. Sukses ya Bu. Yang nomor 2 Bu, suaminya Kapolsek di Palembang. AKP, Kapten. Yang nomor 3 Bu, suaminya kabak di Pemkab. Pemkab mana? Pekanbaru dia. Dia pun kepala sekolah. Yang nomor 4 Bu, alhamdulillah lah dan sawit suaminya di Jambi, di Pekanbaru Pak. Ada sekitar 340 hektar. Sukses nanti ya Bu. Yang paling kecil Bu, aku ini lah nasibnya paling jelek Pak. Dapat ustaz. Itu kalau tahu dampak luar Medan. Ustaz belum itu. Akhirnya ustaz sekarang menganggap remeh. Buka assalamualaikum, tutup assalamualaikum, pulang jelas. Jadi pesan Nabi, silakan lihat yang 3 itu. Mau lihat dari kecantikannya, kegantengannya, hartanya, keturunannya. Tapi harus kau kunci dengan yang nomor 4. Walidiniha, nikahilah karena agamanya. Fasbar bidzatid taribadi ada. Siapa nikah karena agama, dia pasti akan bahagia. Makanya kalau suami soleh, istri soleha, mohon maaf, ini cerita mendapatkan keturunan soleh-soleh. Mereka jalankan rumah tangga itu pun realnya agama. Suami yang soleh, mohon maaf, ketika dia berhajat kepada istrinya, dia tahu tuntunan Rasul itu. Rasul itu kalau dia berhajat kepada istrinya, apa yang dia lakukan? Wudhu. Kemudian Ustaz, dia dekati istrinya dan dia baca doa. Enggak sembarangan. Akhlaknya, adabnya diperhatikan. Mohon maaf, tak boleh tanpa sehelai benang pun. Awali dengan doa. Niatkan karena Allah Ta'ala untuk mendapatkan keturunan soleh-soleha. Nah itu kalau wudhu kurang kerjaan itu Ustaz. Kenapa ya? Nanti bakal batal juga. Oh bukan. Nabi itu kalau dia berhajat kepada istrinya, dia harus berdoa dan dia mau dia dalam keadaan berwudhu. Setelah dia wudhu, dia dekati istrinya, baru dia baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nabi minta Allah jauhkan setan ketika dia berhubungan dengan istrinya. Saya ceramah gini dilangkat batang serangan, ada yang nyaut, mana sempat doa lagi kan? Doa kita hari sudah punya sempat lagi waktu. Jadi setelah kita telusuri, kenapa kok Nabi ajarkan doa itu? Karena Bapak Ibu, setiap kita ini, mohon maaf, setelah kita lahir, ada satu jin yang mengikuti kita kemanapun kita pergi, sampai kita meninggal. Jin Korin. Itulah jin pendamping yang disebut dengan Korin. Itu di surah Qaf ayat 27. Ada Allah mengatakan. Jinnya namanya Korin. Dia yang mendampingi kita dari lahir sampai kita mati, dia ikut terus kita. Itu makanya kadang-kadang ada orang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dia meninggal jam 3 sore misalnya dia dikuburkan, mungkin meninggalnya jalannya jelek, bunuh diri dan lain sebagainya.
Udah jam 3 sore dikebumikan. Rupanya malam ada orang jaga malam, sesak buang air kecil. Buang air kecil dia di bawah sebuah pohon. Tahu-tahu dilihatnya pohon itu bergoyang-goyang di atas. Rupanya yang dikuburkan tadi sore duduk di atas pohon. Terakhir yang kencing ini pun nggak tinggal diam, ditinggalnya lari pohon tulang. Sampai lupa naikkan seleting waktu itu. Geger di kampung. Apa katanya? Roh orang yang meninggal itu gentayangan. Dalam Islam nggak ada roh gentayangan. Setiap orang sesudah dia meninggal, tempatnya sudah jelas. Bapak Ibu, dia berada di satu alam namanya barzakh. Kalau dia orang-orang mukmin, raudhatan min riyadil jannah, sebagian dari taman-taman surga. Tapi kalau orang-orang yang fasik, kafir, hufratan min hufarin nira, dia jurang dari api-api neraka. Maka Bapak Ibu, di dalam alam barzahnya itu orang-orang kafir, fasik, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, api. Gak mungkin lagi dia keluar, rohnya itu gentayangan. Alah, karena Ustaz gak nengoknya itu ya. Aku pun gak pengen nengok yang kayak gitu. Ini masalahnya suara sama Ustaz, pakaiannya sama, gaya bicaranya sama. Saya gak nafikan itu. Tapi jangan katakan itu roh orang yang meninggal tadi. Itu apa Ustaz? Itulah korinnya, jinnya yang mendampingi dia selesai. Dan kita umat Islam semua meyakini jin itu ada. Apa buktinya Ustaz? Di Quran ada satu surah namanya surah jin. Di Mekah ada satu masjid namanya masjid jin. Disitulah jin-jin Islam berbai'ah masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah. Turunnya surah jin ayat 1 dan beberapa ayat awal itu di masjid jin. Dalam satu riwayat, dulu Nabi dakwah itu kan sembunyi-sembunyi. Pernah sholat di tempat itu, jemaahnya sahabat 3 orang. Tapi waktu Nabi ngucap walad dolin, suara aminnya gemuruh, ramainya luar biasa. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasul, kita sholat hanya 4 orang. Tapi kenapa suara aminnya tadi begitu ramai? Jin-jin Islam ada di belakang kita. Itu untung yang sholat sahabat, karena imannya kuat. Ya kalau kita di masjid, imam 1, makmum 3, walad dolin aminnya sak teras-teras semua amin. Ya kurang 3 ini tengok-tengok aja. Aku pintu sana ya Wak. Imamnya pun menggeletar, aku jangan tinggal. Jadi jin itu ada Ustaz? Ada. Dan di Quran Allah sebutkan minal jinnati wan nas. Setan itu rupanya 2 macam Pak. Ada setan berbentuk jin, nah itulah dia jin set. Jin setan. Ada setan berbentuk manusia, nah itulah manset. Nah, manusia setan. Kalau setan berbentuk jin, biasanya dibacakan ayat kursi, dia lari tuh Bu. Yang susah ini badan manusia, tingkah kayak setan. Dibacakan ayat kursi nggak mempan, dilempar kursi ngelawan, ini susah. Jadi ada jin itu Ustaz, ada. Makanya karena korin itu ada dan dia mendampingi kita kemanapun kita pergi, ketika kita berhajat kepada pasangan kata Nabi, bacalah doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Karena ketika kita baca doa itu, jin-jin korin ini menjauh dari kita. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika orang berhajat kepada istrinya, dia berhubungan tidak pakai adab, tidak pakai akhlak, dia tidak ajarkan, tidak dia amalkan doa yang diajarkan Nabi, jangan-jangan korinnya yang ikut campur dalam hubungan dia dengan pasangan. Macam mana mau lahir keturunan? Ini satu. Kemudian Ustaz terjadi pembuahan, hamil istri dari. Apa yang dilakukan? Yang pertama untuk istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Salah besar kalau orang mendidik anak sholat, nunggu anak lahir, besar, nggak sholat, ambil gagang sapu, pukul betisnya. Oh enggak. Mendidik anak sholat, sejak dalam perut, ibunya harus sudah bawa dia sholat. Terus upayakan khatam Al-Quran. Sekali pun jadi. Saya Bu, istri saya Anjeli. Istrinya Anjeli. Kami
Kami dianugerahkan Allah anak 4. Waktu anak saya yang keempat, hamil istri saya, itu sempat 4 bulan terjadi pendarahan. Saya bawa ke dokter kandungan, kata dokter ini ada masalah sedikit. Apa itu? Uri-urinya di bawah. Nah kalau kasus area di bawah ini, kata dokternya, kada lain Ustaz, ini harus operasi. Istri saya pucat waktu itu dengar operasi itu, karena 3 lahir normal semua. Saya bilang udah gak usah pikirkan itu. Artis-artis pun melahirkan malah minta operasi. Udah yang penting aku akan tetap berada di sisimu. Gitu sama dia. Padahal aku pun pucat juga, operasi kacau juga dari hati saya itu. Rupanya dia baca buku saya di rumah, buku Profesor Zakiah Derajat, Kiat Mendapatkan Anak-anak Soleh-Soleha. Rupanya salah satunya di situ diajarkan Prof itu untuk supaya bisa khatam Al-Quran. Dia amalkan itu 2 bulan, khatam dia. Balik lagi ke dokter, naik hari itu kan. Akhirnya lahirnya normal. Dan saya yakin itu kebesaran Al-Quran. Terus suami bagaimana Ustaz? Ketika istri hamil, tiap malam amalkan doa Nabi Ibrahim. Pegang perut istri. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas shalihin. Tuhan, anugerahkan aku anak yang soleh. Dan terbukti anak Nabi Ibrahim dua-dua jadi muslim. Kalau orang tarikat sebagian malah diusap ke kiri. Rabbi habli minas shalihin. Bukan ke kanan, tapi ke kiri. Kenapa ke kiri? Teori fisika, gumparan itu kalau diputar ke kiri dia input, masuk energi. Kalau diputar ke kanan malah output, keluar energi. Maka orang tawaf keliling Ka'bah nggak pernah Ka'bah di sebelah kanan. Kalau kita tawaf posisi Ka'bah sebelah kanan, batal tawaf kita. Tawaf Ka'bah harus sebelah kiri. Orang tarikat belajar zikir, ya putar kepalanya dari arah sebelah kanan, jatuhnya illallah, dirusuk 2 rusuk di bawah sebelah kiri, apa di bawah dada sebelah kiri. Jadi ke kiri dia. Rabbi habli minas shalihin. Ya aku dulu hamil nggak pernah digitukan lakiku lah Ustaz. Ya ibu hamil lagi. Nanti suruh suami amalkan itu. Tapi bapak pun ngamalkannya yang lembut Pak. Jangan ditekan-tekan perut bini itu kayak ngadoni kue bawang. Dia lahir peang pula ketawa. Rabbi habli minas shalihin. Terus Ustaz, apalagi? Lahir anak, laki-laki, azankan dia di telinga kanan. Perempuan komatkan di telinga kiri. Tapi ada yang memperdebatkan itu katanya hadisnya lemah Ustaz. Kalaupun ada yang menyatakan hadisnya lemah, yang pasti kalimat azan itu semua kalimat thayyibah. Tidak ada kalimat yang menyala dari kalimat azan itu. Semua kalimat-kalimat yang baik. Perempuan, ada yang mengatakan komatkan di telinga kiri. Makanya balik lagi ke mencari pasangan tadi ya. Bayangkan kalau suaminya aja nggak bisa. Karena anak gadis jangan sembarangan cari jodoh. Ibu pun jangan cari menantu itu asal naik Avanza langsung terima. Asal naik NMAX langsung, ini jelas ini. Padahal nanti udah 3 bulan nikah, nangis, pulang anak ibu ke rumah. Kenapa kau nangis? Begaduh? Gak ada. Ditamparnya kau? Gak ada. Selingkuh dia? Enggak, Ma. Jadi kenapa? Mobilnya nangis, rupanya Ma. Udah 3 bulan gak bayar ke dealer, ditarik dealer kemarin. Ya Allah, tahap kalau mama pun bodoh kali ya sini apa jelas. Kalau datang calon menantu tuh itu operasi dulu. Oh betul-betul suka sama anakku, ya betul lah. Apa buktinya? Ya, ini lah bisa polen 10.000, bisa polen pula kalau. Kalau memang betul suka sama anakku, ya. Aku untuk anakku itu bukan mau cari suami aja, aku mau cari imam untuk anak. Kau bisa ngaji nggak? Itu dulu nomor 1. Insya Allah lah. Siapa namamu? Nama aku Torik lah. Baca dulu surah At-Torik. Maksudnya macam-macam. Baca dulu surah At-Torik. Jangan ngaku-ngaku Torik, kau Torik nama kau. Di minggu depan awak nggak ada sekarang. Ya, ngaji nggak kau? Ya, dulu ngaji Wak. Ya sekarang bisa nggak? Ya minggu depan enggak sekarang. Baca dulu. Kesnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus saqib.
kalau gini model kaki boleh lah aku pertimbangkan. Besoknya datang lagi anak ladang, aku suka sama anak awak. Semalam Torik udah datang. Ali Imran pula namanya Pak. Mungkin bisa pertimbangkan. Nama kau siapa? Namaku Imran. Abang itu Ali Imran. Udah baca dulu surah Ali Imran. Kan itu udah itu dibaca dulu. Semua dites sesuai nama. Aku memang di kampung namaku Ali Imran. Mana orang manggil aku Kulhu. Ibu bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya pastikan dulu mana akidah anak aja. Kalau sempat lahir anak nazamkan pun nggak bisa. Ya Allah. Saya pernah dulu Bu di daerah Kuala Kabupaten Langkat ngadiri acara pernikahan suruh jadi saksi. Syahadat aja pun nggak bisa. Alhamdulillah. Jangan sampai lah Bu dapat menantu kayak gitu. 1 bulan orang sedampung nggak siap-siap ceritain kita itu. Iya, bahaya kali minta kita suruh jadi saksi. Namanya Suherman, Herman, ya Pak. Coba baca syahadat dulu. Ya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadulillah. Bukan asyhadulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo. Asyhadulillah. Asyhadu alla azillah asyhadu alla azillah asyhadu alla azillah. Mama bisi-bisi di situ dibikin orang dukun pula yang lama. Ini kalau ikatannya di sana nggak dibuka sampai kapan pun nggak bisa. Itu dasar anak kau yang bodoh. Kalau orang syahadat pun nggak bisa, jangan dulu salahkan dukun. Itu nandainya nggak payah Pak, berarti nggak pernah sholat. Kalau orang ahli sholat, mustahil lah nggak bisa syahadat. Orang setiap sholat, asyhadu alla ilaha illallah. Allah bisa karena biasa. Terakhir ada yang bilang udah ada wudhu dulu mah wudhu. Gigi ke belakang wudhu, dalam hatiku dasar tahu berapa kali wudhu. Kali balik dari belakang, baju basah, celana basah, kayak mana wudhunya kawan di dalam hati. Minum dulu mah, minum, suruh minum biar tenang. Minum dulu dia waktu itu. Biar tenang, sedikit. Udah Mang, udah Wak. Coba tenang-tenang aja kita aja ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah azilullah. Mang coba satu-satu. Asyhadu alla azilullah. Asyhadu alla azilullah. Asyhadu alla sudahlah itu. Sudahlah itu. Karena berulang-ulang nggak bisa, Tuan Kaki nanya, bagaimana Pak Ustaz? Ada tuliskan aja lah di kertas, suruh dia baca. Sah itu Ustaz, ya, darurat lah. Darurat macam mana? Mau kalian jam 1 malam nunggu hasilullah aja begitu. Kerjaan kita bukan ini aja begitu. Terakhir syahadat aja membaca. Nauzubillah, jangan sampai lah ibu bapak dapat menantu kayak gitu. Terakhir ijab kabulnya pula kena. Suherman, saya Pak, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Ku terima nikah Pak Mariono maharnya. Terakhir nikahnya sama Mariono pula. Jadi jangan sampai anak lahir nazamkan pun nggak bisa. Gitu. Nauzubillah subhanallah. Karena anak gadis yang sembarangan. Saya pernah juga itu waktu tinggal di Berang-Berang dulu di komplek kebun. Lahir anaknya tancap Pak, naik sepeda ke rumah. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Anak istriku melahirkan. Maksudnya istriku melahirkan. Iya, istri melahirkan. Ini maksudnya kayak mana? Anaknya diapain Ustaz? Ya kayak macam mana? Baca Quran apa dimarhabankan? Laki apa perempuan? Laki Ustaz. Azankan di TV. Azan kayak di TV itu Ustaz. Ya iya, kayak di TV. Kayak di masjid-masjid itu kan Ustaz. Iya, kaki ini Ustaz. Kalau tahu
Banti pula pakai kiblot, barallahu akbar, teleran anak orang. Aku bilang bacakan azan, bukan diseru azan. Aku nggak tahu loh Ustaz, daripada salah minta tolonglah ke rumah sebentar. Pas pula kereta saya dibawa orang rumah, Pak. Terakhir boncengnya lah sepeda. Udah separuh jalan baru saya sadar, kok kayak orang bodoh waktu di angkang aku di belakang, di boncengnya. Udahlah sepeda ya kalau didayung keluar semua marga orang, sirait, siregar, sirait, siregar. Rapat rantai mah tutupnya. Biasa didayung sirait, siregar. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Otobatnya kempes, lubis. Sampai tempat saya pegang anaknya, saya bacakan kalimat azan, saya serahkan sama istrinya, merepet istrinya. Itulah orang laki tak punya malu. Istri melahirkan, ngapain kau lari-lari ke rumah? Malu aja kau. Jadi tahu lah Ustaz tuh kalau laki ku bodoh. Bisa dapat kau lah tuh dulu bang. Ya Allah, kau gini bagus kawin mau sarahul lagi. Apa orang laki kok aja juga nggak bisa, bodoh kali. Bisanya bikin aja kau. Maka bapak ibu yang dirahmati Allah, diazamkan telingakan. Perempuan komatkan telingakan. Terus Ustaz, 7 hari kelahiran anak, akikahkan dia. Tebus jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Itu hukumnya Ustaz. Ulama fikih beda-beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tapi serendah-rendah pendapat, sunnah muakkad. Bolehkah orang tua yang mengakikahkan anaknya memakan dagingnya Ustaz? Oh sunnah. Kecuali dia akikah nazar. Kalau dia bernazar, kalau lahir anakku laki-laki, ku sembelih 2 ekor kambing. Lahir laki-laki betul, jatuh hukumnya menjadi wajib. Dia harus sembelih kekah. Dan sedikit pun dia tidak boleh memakan daging itu. Haram. Semuanya harus dia sedekahkan. Kenapa? Karena ada nazar di situ. Terus Ustaz, cukur rambutnya di hari ke-7. Untuk kekah harus hari ke-7 Ustaz. Sunnahnya Nabi mencontohkan begitu waktu dia mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain. Gak sanggup hari ke-7 Ustaz, hari ke-14. Pikirkan uang rumah sakit ini sih penting Ustaz, kekah pula lagi. Gak sanggup hari ke-21. Belum sanggup juga sepanjang anakku masih dalam kandungan kita. Hari ke-7 sembelih kekah, bagikan dagingnya, cukur rambutnya, timbang berapa gram dia? 10 gram keluar Ustaz, kalikan harga perak. 1 gram perak 150.000 misalnya, 1,5 juta, sedekahkan ke fakir miskin. Ayunkan dia, kapalkan namanya. Ustaz, kalau kami orang tuanya dulu belum kekah, macam mana Ustaz? Ada rezeki, kekahlah untuk diri sendiri. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Rasulullah diceritakan di situ ketika beliau usia 40 tahun, diangkat menjadi nabi. Seminggu setelah diangkat jadi rasul, Nabi kekah untuk dirinya sendiri. Nah, cuman kalau kita yang udah tua-tua kekah ini, syaratnya 2. Apa aja Ustaz? 1, pastikan anak-anak kita udah kekah semua. Yang kedua, kalau kayak kita yang udah tua-tua ini, cukup sembelih kambing, bagi-bagikan aja ke tetangga. Udah, ibu nggak usah minta diayunkan lagi. Nah, ya ayunannya mau kayak apa gitu. Kita dicukur lagi kan. Terus bapak nanti di rumah. Dan marhaban, yang ayun pun 7 orang. Kandas pakai songket dari bawah. Seterusnya Ustaz, baru kewajiban orang tua, berikan nama yang terbaik kepada anak. Karena nama itu doa. Ustaz, ada juga orang tua tuh ngasih nama anak diambilnya dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Oh boleh, tapi jangan tunggal. Tunggal maksudnya gimana Ustaz? Jangan diambil utuh nama Allah itu untuk nama anak kita. Misalnya ada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Jangan dikasih nama anak Ar-Rahman. Itu Allah punya. Tak sanggup anak kita nanti mikulnya. Makanya orang-orang tua dulu dibikin tambahannya. Kalau nggak Muhammad Rahman, Ar-Rahman.
Ar-Rahman jadi Abdur Rahman. Kalau Ar-Rahim, Abdur Rahim. Al-Malik, Abdul Malik. As-Salam, Abdus Salam. Al-Hamid, Abdul Hamid. Al-Qahhar, Abdul Qahhar. Al-Latif, Abdul Latif. As-Somad, nah itulah Ustaz terkenal, Abdul Somad. Kalau nama-nama malaikat boleh Ustaz, ya saya nggak sarankan. Nanti ada pula yang ngasih nama anaknya Israel, kan susah juga. Ketemu ke rumah Pak Kecil. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel Pak. Tinggal Kecil di rumah. Nama-nama Nabi Ustaz? Bagus. Yusuf, Suhaib, Harun, Nuh, silakan. Kalau disambung dari nama ayah, nama emak Ustaz, yang penting maknanya bagus. Kalau anak saya tertua, saya beri nama Muhammad Fandi Al-Habibi. Muhammad orang terpuji, Fan itu ujung nama saya, Irfan. Di itu panggilan istri saya, dia. Jadi Fandi Al-Habibi, Habibi kekasih Irfan sama Rodia. Cocok. Tapi bapak sama ibu kalau nggak cocok jangan dipaksa. Kan pula nanti emaknya Mardia, bapaknya Mahmud, anaknya Mahmud, kan nggak cocok. Emaknya Aisyah, ayahnya Lokot, anaknya Sangkot, kan nggak pas. Dan maksa ya. Yang ayah Leman, mak Toyibah, lah kok anaknya Letoy, kan nggak pas juga itu. Udah bapak orang Aceh, mama orang Arab, masa anaknya Tengkurap, kan nggak pas. Pilihkan namanya terbaik untuk anak. Selanjutnya Ustaz, barulah mulai anak itu dikenalkan tauhid, kenalkan dia kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirikatkan Allah. Luqman, dasar pendidikan yang pertama dia kenalkan ke anaknya Allah. Kenalkan Allah. Ini kan hari ini banyak orang tua ketika mendoktrin anaknya melakukan kesalahan. Kalau tahu ayahmu aja. Kalau tahu makmu habis lalu. Tapi jarang sekali orang tua dari anak sekecil mungkin, sedini mungkin dikenalkan kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan bentuk kesalahan, Allah marah. Awas, Allah tahu. Allah lihat. Ini yang pertama. Selanjutnya Ustaz, tanamkan nilai-nilai ketauhidan itu, kenalkan dia kepada Allah dan implementasikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah inti pengamalan tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong juga hanya kepada Allah. Ini betul-betul kita tanamkan melembaga kepada anak-anak. Jangan sembah selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah. Karena banyak orang sholatnya udah benar, ibadahnya sudah benar, nakbudunya sudah benar, tapi nasta'innya yang masih banyak. Banyak orang nyembah kepada Allah, tapi minta tolongnya masih kedukun. Suami 3 hari nggak pulang-pulang, yang dicari dukun. Nah tolong bang, bapak anak-anak udah 3 hari nggak pulang-pulang. Dukunnya pun marah, 3 hari. Bang Pol itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nggak pulang-pulang. Di pesta, banyak orang pestanya di pawang hujan. Kalau pawangnya tadi ahli sholat, nggak apa-apa. Dia rajin ke masjid, dia rajin baca Quran, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin tadarus. Minta tolong sama pawangnya nggak pernah sholat. Anaknya. Pawang tadi pun tak apa-apa dibikinnya. Larinya air 7 sumur, bunga 7 macam, beras, garam, campak-campak telah. Padahal yang ngatur hujan itu Allah. Pernah orang nanya sama saya, Ustaz saya mau pesta, macam mana Ustaz biar sukses? Ada lagi yang lain Ustaz, minta bantu doa anak yatim. Doa anak yatim itu goyang aras Allah. Santuni anak yatim.
Nah, saya mohon maaf Pak, nyantuni anak yatim ini saya kurang sepaham. Sekarang ini banyak model kalau buat acara undang anak yatim, dipajang anak yatim di depan. Dibagi satu-satu di depan orang ramai. Kadang-kadang anak yatim yang udah SMP mau datang dia malu, nggak datang dia. Itu. Saya di Binjai lebih cenderung sekarang ngajak kepada masyarakat antar ke rumah. Atau undang dia ke rumah, kasih dia makan, bahagiakan dia, hormati dia, jangan dipajang-pajang di depan umum. Atau misalnya kalau kita mau bantu dia sembako, belikan dia alat-alat sekolah, suami pergi belanja, pulang suruh istri ngantarkan ke rumah. Harus gitu Ustaz, itu yang afdol. Oh yang afdol suami yang belanja, istri yang ngantarkan, betul. Kalau suami aja langsung ngantarkan, kenapa Ustaz? Saya sarankan jangan. Nanti mak yatim itu tadi, laki ibu nggak pulang-pulang. Disuruh menyelamatkan yatim, janda-jandanya diselamatkan oleh yatim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang ketiga apalagi Ustaz? Kalau memang pesta mau sukses, selain itu minta doa orang-orang soleh. Kalau hujan ini nggak bisa kita atur, yang ngatur Allah. Ada orang pesta, dia minta jangan turun hujan. Tahu-tahu hujan, dia kecewa sama Allah. Pernah ada jemaah kata Ustaz tahajud, aku tahajud hujan lebat juga. Ibu doanya kan, saya minta jangan turun hujan. Oh nggak bisa Bu. Ibu kalau kecewa, ibu yang salah, nggak paham tentang ketauhidan itu. Maksudnya gimana Ustaz? Kita doa boleh, tapi kalau nggak dikabulkan Allah, akhirnya turun juga hujan. Berarti itu yang terbaik dari Allah. Yang kita minta, kita anggap baik, bagi Allah belum tentu itu yang terbaik. Kalau kita minta jangan hujan, tahu-tahu hujan, kita harus berpikir, makhluk Allah bukan cuma aku nggak mau hujan. Tapi macam mana pohon-pohon sawit itu? Kita minta jangan turun hujan, tapi pohon-pohon sawit itu minta hujan. Itu juga makhluk Allah. Kita minta jangan turun hujan, sementara petani-petani yang baru ngancapkan padinya, dia minta hujan. Kita minta jangan turun hujan, sementara yang punya dora sendiri kalau bisa doanya tiap hari hujan. Makanya tukang dor semir sama tukang es nggak pernah akur kalau berdoa. Satu minta hujan aja tiap hari, yang satu minta panas aja tiap hari. Makanya kalau doa satu masjid malaikat pun bingung ini mana yang mau ditulis. Kita minta jangan turun hujan. Emak-emak itu yang waktu masa-masa Covid gila bunga itu semua lompong ditanami. Tapi janda-janda bolong pun ditanami semua. Sekarang udah nggak musim lagi, udah nggak bolong lagi, pekoyaan janda-janda tuh. Lagi di hating janda tuh satu-satu. Kita nggak sempat lagi nyiramnya sekarang. Allah turunkan hujan, Allah yang nyirami bunga-bunga itu. Kita nggak senang turun hujan itu. Tapi bagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain? Kodok-kodok tuh kalau udah datang hujan, rame-rame ngaji kodok tuh. Ngaji. Dong, kodok. Dong. Allah. Ain. Ain. Nah itu kodok-kodok yang masih ikro. Ya. Yang udah Quran kan lain lagi ya. Alif Lam. Lain lagi. Makanya nilai ketauhidan itu harus betul-betul melembaga dalam diri kita. Kalau kita minta A, yang Allah kasih B, jangan buruk sangka kepada Allah. Yang kita minta, kita anggap baik, belum tentu itu yang terbaik. Yang dia kasih, pasti itu yang terbaik. Saya dulu melihat tsunami Aceh, berdosa saya Bu. Kenapa? Saya sempat buruk sangka kepada Allah. Kejamnya lah ya Allah. Sampai kayak gitu lah kau buat saudara-saudaraku di sana. Mak saya selingkuh, saya orang Aceh juga. Sedih saya melihat kejadian. Apa sih salah orang Aceh ini Allah kok sampai seperti ini? Rupanya ditegur Allah saya, dibuktikan Allah bahwa tsunami itulah yang terbaik. 350.000 nyawa melayang, telanjang semua yang meninggal tuh nggak berpakaian. Yang selamat nyangkut di pohon, ada yang nyangkut di atap-atap rumah orang. Loh Bapak Ibu, sepertinya luar biasa kekejaman yang diberikan kepada rakyat Aceh. Tapi rupanya 350.000 nyawa melayang itulah harga perdamaian Aceh. Kenapa? Ya mulai dari Soekarno datang ke Aceh, nggak aman juga. Soeharto datang, nggak aman
Sudomo datang nggak aman, Susilo Bambang Yudhoyono datang nggak aman, tsunami datang aman. Tsunami lah yang mengilhami perdamaian Aceh. Setelah tsunami, pemerintah RI Kolindo, GAM Kolindo. Ternyata akhirnya Pak SBY utus Yusuf Kala ke Finlandia. Utusan-utusan GAM pun, petinggi-petinggi GAM datang ke Helsinki. Terjadi perdamaian Aceh. Pulang Hasan Piru, meninggal di kampung halaman. Akhirnya Irwan Yusuf pun pulang dari Swedia, bisa jadi gubernur di daerah Aceh. Dulu sebelum tsunami, coba berapa macam upaya, nggak aman-aman. Saya dulu 98 ceramah ke Langsang, stop di perbatasan Aceh Kamiang, tentara mau megang senjata, ketok pintu, turun kaca, mana ini? Langsang lah. Ngapain? Ceramah. Nina lo pulang lah. KTP, yang mati itu habis sekali, aku kan lo dalam hati itu. Itu kan si tentara yang menghadapi mungkar nangkir kayak mana lagi lah di Bogor itu saya pikir. Sekarang jam 2 malam pun kita keliaran di Aceh. Sesuatu yang pahit. Wabashir sabiri. Kalau kau sadar nanti di ujung ada kata begitu. Makanya kemarin ada penerimaan PNS. Kalau anak bapak ikut kan? Bapak berdoa malam tahajud, sholat hajat. Puasa Senin Kamis, dalam keadaan puasa berdoa. Kalau pengumuman gak lulus Ustaz, jangan kecewa, jangan marahi anak-anak. Itu yang terbaik. Mungkin kalau dia lulus, mudarat sama dia. Ya Allah, aku terima dengan lapang dada, tapi berikan yang lebih baik dari ini ya Allah. Sekarang aja alhamdulillah PNS ini udah lebih fair kan. Sekarang ujiannya langsung online. Kalau dulu kan, apalagi di Sumatera Utara. Dana rahasia umum itu. Anak saya dulu pernah ngomong ya, katanya kalau mau lulus PNS bayar 150 juta. Haramkan kau. Jangan nyogok-nyogok masuk kerja. Kalau kau lulus, gaji pertamamu sampai kau pensiun haram semua. Jangan nyogok-nyogok. Kalau kayak gitu nggak lulus ya, nggak apa-apa. Berarti nggak di situ rezekimu. Cari jalan rezeki yang lain. Daripada kau keluarkan 150 juta untuk masuk PNS, lebih bagus kalau ada uangmu keluarkan aja 80 juta. Untuk apa ya? Kawin di PNS. Ya kan dapat PNS juga kita bilang. Kalau bapaknya agak kaya sedikit, keluarkan 100, masih sisa limpul dia kita bilang gitu sama dia. Kadang anak masuk tentara bayar 120 juta, udah lulus anaknya suruh tiara-tiara di peceran, tiara-tiara di bawah kawat duri. Daripada seperti itu 120 juta cari di mana lahan masih murah, beli lahan, beli bibit sawit yang bagus, orang tua dibimbing anaknya pemupukannya benar, jadi kebunnya ekspansi, lebarkan ke depan, dibayarnya tentara bayar jadi kebunnya. Ngapain nyobok-nyobok itu? Kalau nggak lulus, berarti itu yang terbaik. Itu nilai ketauhidan, nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Sama ada anak lajang, doa dia tiap hari, ya Allah kasihlah aku jodoh kaya, pintar, cantik, ya Allah kaya, pintar, cantik. Kumohon ya Allah, 3 tahun doanya itu terus. Kalau sampai 3 tahun Ustaz, doa yang lengkap, kaya, pintar, cantik. Kalau ada aku kebau lagi orang kayak gitu. Jadi gak kaya, pintar, cantik 3 tahun, gak dikabul-kabulkan. Bukan kaya nih Pak, nyari yang lengkap. Kadang kaya, pintar, muka hancur. Ada yang cantik, pintar, tapi miskin. Ada juga yang kaya, cantik, paut, pelongo aja, duduk mata cuma kedap, kedip, atau mences. Diam didekati, celananya basah, kencing di celana, rumahnya kawan. Dia minta yang lengkap, kaya, pintar, cantik. Ada rezeki umroh ke tanah suci. Di depan Ka'bah doa, ya Allah kasihlah aku jodoh, kaya, pintar, cantik. Pulang umroh 5 bulan, tak terkabul-kabul. 1 hari pergi ke masjid, pulang dari masjid, kejar-kejar anjing Pak. Lari dia sekencang-kencangnya. Ini anak-anak lajang saya kasih tahu kalau dikejar anjing, pantang, nggak boleh lari. Jadi Ustaz, cari tembok naik, atau mungkin ada pohon naik, atau skala jongkok. Anjing itu pasti balik ya.
Belum pernah dikejar-kejar anjing, lari dan kencang-kencang, jatuh. Terakhir ditengok anjing tuh awal itu. Balik lagi dia. Jadi kalau kita jongkok, dia pikir kita mau ambil benda yang membahayakan dia pasti balik. Jadi kalau udah jongkok diterekamnya juga Ustaz, nah itu nasib. Rupanya bawang ini dikejar anjing, lari sekencang-kencangnya, diterkam anjing itu, oh ya betisnya. Tolongi warga, nggak ke rumah sakit, nangis, ya Allah, kejar malah ya Allah, makasih aku minta jodoh kaya, pintar, cantik, malah anjing, malah kopi dulu. Sampai rumah sakit, rabies, masuk ruang rawat inap, nggak lama masuk dokternya gadis tua, kaya, pintar, cantik, kenalan, jatuh cinta. Berarti gigitan anjing itulah yang nganterkan dia jumpa sama jodohnya. Maka sesuatu yang pahit jangan dulu buruk sangka. Itu nilai ketauhidan dan itu tanamkan ke anak-anak kita. Terus apa lagi Ustaz? Kenalkan dia ke Al-Quran. Dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya beberapa waktu yang lalu pernah mengisi di Binjai. Itu ada ditampilkan anak umur 4 tahun setengah, Bapak Ibu. Umurnya 4 tahun setengah, dia hafal juz 30. Itu kami ustaz-ustaz yang hadir disuruh tes, uji di juz 30 itu mau surah apa aja dari ayat berapa terserah. Disambung itu. Padahal masih 4 tahun setengah sambil ngelap-ngelap ingus gitu. Terakhir Bapak Ibu udah selesai, gurunya tadi bilang sama saya, Ustaz mau tahu anak itu? Iya, pengajinya masih Iqra. Saya bilang kamu nggak masuk akal macam mana Ustaz? Kayak gitu bagus bacaannya, hurufnya, tajwidnya. Mana mungkin masih Iqra? Orang saya guru ngaji. Kalau nggak percaya, susulnya kemari tengok dia ngaji. Kok bisa dia hafal juz 30? Aku pun heran, Ustaz. Ku tanya sama ibunya, emaknya, Bu, ini kenapa anak ibu kok bisa hafal juz 30 di umur masih 4 tahun setengah? Dari dia bayi, Ustaz, aku tiap hari ku hidupkan kaset juz 30 di rumah. Rupanya anak-anak bayi ini, Pak, anak-anak kecil ini, itu ibarat apa namanya ya, handphone, memorinya itu masih kosong. Jadi tergantung apa yang mau kita perdengarkan ke telinga dia. Rupanya karena tiap hari juz 30 ada yang diperdengarkan ke telinganya, otaknya cerdas, lengket juz 30 itu di kepala. Ibu-ibu aja lah nih kadang yang udah tua-tua, yang memorinya udah penuh. Jadi karena tiap hari nonton Ikatan Cinta, lama-lama lagu sinetron itu pun hafal sambil ngayur, aku merindu, yakin kau tahu. Iji kali kita nengokkan dia itu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena tiap hari kita dengar. Jadi anak-anak ini kaset kosong, tergantung orang tuanya. Apa yang mau diperdengarkan ke telinga dia? Masukkan rekaman-rekaman Quran itu. Kenapa? Karena orang tua yang punya anak hafal Al-Quran, tidak ada balasan yang lebih indah buat orang tuanya ketika di padang mahsyar, kecuali Allah langsung meletakkan mahkota di kepala orang tuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo dari sekarang anak-anak kita upayakan bukan cuma sekedar bisa baca Al-Quran. Kalau sekarang kita target anak cuma bisa baca Quran, kita ketinggalan. Sekarang rata-rata orang tua targetnya anaknya hafal Al-Quran. Kalau ada anak kita yang masuk pesantren lagi ngapal Quran, anak itu sedang merangkai mahkota yang akan dia letakkan di kepala orang tuanya nanti di bawah. Jadi tolong kita orang tua juga setiap selesai sholat, kalau anak lagi ngapal Quran, tolong hadiahkan Fatihah buat anak kita supaya dia mudah menghafal Quran. Dan Bapak Ibu, Imam Nawawi mengatakan orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, nanti anaknya bisa menolong orang tuanya yang masuk ke dalam neraka. Jadi akhirat ada orang tua masuk ke neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu ayahku ya Allah, itu ayahku ya Allah. Malaikat angkat ayahnya. Apa hebatnya anak ini ya Allah? Kok bisa dia nolong angkat orang tuanya yang masuk ke dalam neraka? Anak itu hafal 30 juz.
Sini Wak, naik Wak. Wak, aku masih nolong berondolan aja dulu masih hidup nih. Akhirnya anak nih menyelamatkan orang. Alangkah bahagianya lah orang tua yang punya anak hafal Al-Quran. Kita doakan juga anak Pak Sutra ini ke depan bisa hafal Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terakhir baru tanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak. Ini kewajiban orang tua kepada anak. Al-adabu fawqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Sehebat apapun ilmu anak kita, kalau dia nggak berakhlak, dia nggak akan pernah dicintai orang lain. Ulama-ulama hadis mengatakan kalau kami belajar hadis selama 5 tahun, kami harus belajar akhlak 10 tahun. Kalau kami belajar hadis 2 tahun, kami harus belajar akhlak 4 tahun. Akhlak di atas ilmu. Batu jamrud indah, cantik. Kalau diikat dengan emas atau minimal dengan suasa. Batu jamrud itu kalau diikat pakai besi putih, dia nggak akan berkilau. Artinya apa? Setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak diikat dengan akhlak yang mulia, anak kita nggak akan berkilau kemanapun dia pergi. Makanya orang-orang tua dulu fokus pertama pendidikan kepada anaknya akhlak. Dan itu tarbiyatul aulad, pendidikan awal akhlak itu harus dari rumah kita masing-masing. Inilah kewajiban-kewajiban kita, dan malam hari ini Pak Supran juga menjalankan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak. Ketika anak balik, maka dia diberikan bukan menandakan anak ini sudah memasuki usia balik. Kita doakan anak ini menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa serta agamanya. Dan satu hal juga yang kita tidak boleh lupa, kalau tadi bicara kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban kita pula anak kepada orang tua. Ayo bahagiakan orang tua kita masing-masing, karena tidak ada orang sukses tanpa orang tuanya. Jokowi hebat, yang lebih hebat itu emak yang melahirkan Jokowi. UAS, Ustaz Abdul Somad, saya takzim, saya hormat, saya salut kepada beliau. Tapi yang lebih hebat itu emak yang melahirkan Abdul Somad. Kenapa? Banyak emak bisa melahirkan Ustaz, tapi nggak semua emak bisa melahirkan kayak Abdul Somad. Banyak emak bisa melahirkan Ustaz, tapi nggak semua emak bisa melahirkan kayak Adi Hidayat. Adi Hidayat kalau udah bicara Quran, macam terpampang Quran di depannya, letaknya pun tahu dia. Sudut kanan sebelah atas, Quran, halaman tengah, sudut tengah sebelah kiri, tahu dia semua. Kita jangankan sudut-sudutnya, di mana Quran pun tidak ada. Makanya saya hebat Ustaz yang lebih hebat emak yang melahirkan. Jokowi hebat, yang lebih hebat emak yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua emak bisa melahirkan presiden. Di Indonesia baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Emaknya Soekarno, emak Habibie, emak Gus Dur, emak Mega, emak SBY, sama emak Jokowi. Baru 7 emak, yang lain belum ada. Dan 7 emak ini saya baca buku sejarah, satu pun gak ada orang Subul Salam. Gak salah lagi. Maka Gak salah. penanda kami yang dihitamkan hari ini, jangan pernah lupa membahagiakan orang tua. Ridho Allah fi ridho walidai, syukurullah fi syukur walidai. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murkanya orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mukim bahwa kepada saya diberikan waktu seluas-luasnya, sepuas-puasnya. Tapi kadang-kadang kita kalau berceramah ini maksud mau mencari pahala pun bisa juga yang datang pala, bukan pahala. Kita pun tak diam-diam lah muncul juga. Yang punya samurat nih udah bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Rasa mulai ke apa rasanya nyeri lutut tadi ya kan, geser kanan kiri, terakhir yang keluar angin pula dari bawah dari masalah bagian samping. Kita doakan Pak Sugeng mudah-mudahan besok walimahnya berjalan lancar, anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solehah, begitu juga putri-putri beliau, dan kita doakan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan rahmat untuk keluarga di rumah ini dan kita semua. Bapak Ibu, jam di studio sudah menunjukkan pukul 22:35 waktu Indonesia bagian Subul Salam Utara.
Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun memang ada yang merasa masih kurang, mungkin melalui Pak Supran, kalau ada yang mau mengundang lagi, saya siap. Cocok. Maksudnya ini cocok waktunya. Jangan buruk sangka dulu, maksudnya cocok waktunya. Kadang kalau udah cocok kok terus asumsinya amplop. Saya nggak ada kesana, Pak. Dulu orang tua saya tinggal 2004. 2003 dia pesan ke saya, Irfan, aku ikhlas kok jadi pendakwah. Tapi satu pesan Allah sama saya manggilnya apa? Apa itu, Pak? Jangan pernah kau diundang orang ya, kau nentukan tarif, kau minta bayaran berapa. Aku nggak ikhlas di dunia akhirat. Nggak ada keturunanku penjual ayam. Insya Allah, Pak. Makanya mudah-mudahan orang dari mana-mana pun mengundang. Belum pernah saya, Pak berapa? Nggak pernah. Saya bilang itu urusan panitia. Maka Bapak Ibu, nanti ilmu nggak berkah, kata abah saya. Kita nggak ada keturunan penjual. Jangan pernah kau menentukan. Dan serahkan aja sama orang itu, rezeki sudah diatur Allah. Dosa itu kalau ada ustaz menentukan bayaran berapa dari kita. Ceritakan sama bang ustaz ini dan aku dulu bilang kita boleh kita berkah dosa itu maka saya bilang memang dosa itu nggak bayar. Nah, ini yang bilang kawan saya. Kalau ini kan apa saya cuma ceritain aja. Di Bapak Ibu sekalian ada di rahmat Allah. Akhirnya aku sangat di bulan purnama ternyata bisa bulan dari waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridai kita. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak kotak. Demikian informasi faktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan saya sampaikan bahwa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Bobby, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lewat bulan kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua durian, gua kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue hari raya. Saya kembali ke Mumbai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.